bukan karena sama kita bersaudara, tapi karena hati belajar menerima. Berbeda suku, bangsa, dan ajaran agama, hidup damai indah dalam cinta sesama. Al-Quran datang membawa cahayanya, mengajarkan kasih untuk semuanya. Islam hadir penuh dengan kelembutannya, menebarkan rahmat dan persaudaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Indonesia adalah negeri yang penuh keberagaman. Berbeda suku, budaya, bahasa, dan bahkan berbeda agama. Namun akhir-akhir ini perbedaan sering menjadi penyebab pertengkaran. Media sosial dipenuhi hinaan, persaudaraan rusak karena perdebatan, padahal Islam mengajarkan kedamaian. Lalu bagaimana Al-Quran mengajarkan toleransi beragama? Bagaimana Islam mengajarkan hidup damai di tengah perbedaan? Dan bagaimana generasi muda mampu menjaga persatuan bangsa di tengah banyaknya perpecahan? Maka dari itu, melalui penampilan Syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya toleransi dan persaudaraan yang berjudul Merajut Kedamaian dalam Cahaya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam tafsirnya surah Al-Hujurat ayat 13, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah membuat manusia dari laki-laki dan perempuan dan membuatnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk membanggakan diri apalagi merendahkan orang lain. Dapat dipahami bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan berbeda bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mengenal dan menghormati. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena suku ataupun bangsanya, tetapi karena ketakwaannya. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai, saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan toleransi tanpa harus mencampur adukan akidah, menghormati orang lain tanpa harus meninggalkan keyakinan sendiri. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam tafsirnya, lakum dinukum waliyadin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perbedaan antara agama Islam dengan kepercayaan orang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang Islam harus menghindari menggabungkan akidah mereka dengan ajaran lain. Namun Islam tetap mengajarkan keyakinan yang teguh dan menghormati keyakinan yang lain tanpa paksaan. kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Karena itu, seorang muslim harus menjaga ucapannya dan juga menjaga sikapnya. Jangan mudah menghina, jangan mudah membenci. Karena dakwah terbaik bukan dengan amarah, tetapi dengan akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam bukan hanya mengajarkan tentang menjaga keyakinan, tetapi juga mengajarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kami mengutus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa rahmat, kasih sayang, dan kedamaian bagi seluruh makhluk, bukan hanya bagi umat Islam saja. Maka seharusnya seorang muslim mampu menjadi penebar kebaikan, menjaga ucapan, menghindari permusuhan, dan saling menghormati sesama manusia. Karena Islam yang sesungguhnya bukan Islam yang penuh kebencian, tetapi Islam yang menghadirkan ketenangan dan kasih sayang. Jika perbedaan terus diperdebatkan, persaudaraan akan hancur, persatuan akan runtuh, media sosial dipenuhi kebencian, fitnah tersebar di mana-mana, dan manusia saling menjatuhkan atas nama agama. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa toleransi dalam beragama Islam bukanlah suatu kelemahan, melainkan wujud kemuliaan akhlak. Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup damai, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan antar manusia. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan untuk saling menjatuhkan. Semoga kita menjadi generasi yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pembawa kedamaian dimanapun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang melayang, Hinggap damai di atas taman. Janganlah mudah menebar kebencian, karena Islam mengajarkan kasih sayang. Mari jaga toleransi, mari jaga persatuan, dan mari sebarkan kedamaian dalam cahaya Al-Quran. Hadirin